Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para sahabat-sahabatku, teman-temanku? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat di sana. Kita akan menganalisa setelah pendeklarasian Nasdem mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana kegempaan politik sekarang yang banyak komentar-komentar pengamat di luar sana, survei-survei di luar sana, sampai ada yang taruhan Alphard sampai ada yang taruhan Land Rover gitu, bahwa Pak Anies Baswedan tidak mendapatkan kendaraan politik. Kita itu tidak boleh sombong, kita itu tidak boleh mendahulukan kehendak Allah. Sehebat apapun analisa kita, sehebat apapun pandangan kita, jangan kita mendahulukan kehendak Allah. Segala sesuatu itu karena kehendak Allah. Kita tetap mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan jadi calon presiden tahun 2024 dan bertekad untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan partai-partai pendukungnya di tahun 2004 menjadi pemenang. Jadi kita lihat Nasdem akan menyusul Demokrat, akan menyusul PKS. Ini kemungkinan besar, analisa saya ini, P3, PAN kemungkinan juga akan menyusul, karena P3 dan PAN juga tidak mau kehilangan konstituennya, tidak mau kehilangan pendukungnya. Arus bawah PAN dan arus bawah P3 kita udah tahu inginnya Pak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Jadi peta politik sekarang ini lagi gempa. Bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan ini sebelumnya dimana dicegal biar nggak bisa menyalonkan diri, tapi di luar dugaan Nasdem benar-benar jeli mengambil momentum ini. Ya pasti Nasdem juga mengharapkan kotel efeknya kan, udah pasti. Jadi kalau kita siap mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, kita kasih edukasi kepada teman-teman, saudara, kerabat gitu. Prestasi-prestasi apa sih Pak Anies Rashid Baswedan selama ini memimpin di Jakarta gitu. Bagaimana sih Pak Anies Baswedan ini mengayomi warga Jakarta yang berbagai suku, bangsa, berbagai macam agama, ras, etnis. Bagaimana perlakuan Pak Anies Baswedan ini? Walaupun kita di Jakarta ini, di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi perlakuan Pak Anies Rashid Baswedan tidak semata-mata ke umat Islam. Semuanya mendapatkan fasilitas dari Pak Anies Rashid Baswedan, seperti masjid, gereja, para seniman, para UMKM, para rakyat-rakyat di bawah garis kemiskinan, semuanya dapat fasilitasi dari kebijakan Pak Anies Baswedan. Kalau kita pengen milih seorang pemimpin, kita lihat dulu. Kalau saya memilih seorang pemimpin, kita lihat dulu etika dulu, yang kita lihat etika hidupnya gimana, tata keramanya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, ya kita harus cermatin dulu. Karena segala sesuatu itu yang diutamakan ya etikanya dulu, adabnya dulu. Baru nanti kita lihat intelektualnya seperti apa, kredibilitasnya bagaimana. Makanya saya melihat dari apa yang saya rasakan di Jakarta ini,
apa yang saya lihat di Jakarta ini, gimana majunya kota Jakarta, bagaimana perubahan kota Jakarta, gimana janji-janji kampanye Pak Anies Baswedan selama mencalonkan jadi gubernur Jakarta. Ya alhamdulillah, ya kita lihat mayoritas janji kampanye dipenuhi. Inilah salah seorang calon pemimpin yang saya dukung. Ya tidak ada yang saya tutup-tutupin. Saya semenjak Pak Anies Baswedan mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta, saya ada seorang pemilih Pak Anies Baswedan. Saya juga mencermati tindak tanduk beliau di Jakarta seperti apa. Sesuai dengan komitmen janji kampanyenya. Walaupun sempat dirayu-rayu, diajak untuk jadi wakil presiden waktu Pak Prabowo mencalonkan di 2019, tapi kan Pak Anies Baswedan tidak tergiur. Sesuai dengan janjinya, dia tidak akan maju ke pentas pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, beliau komitmen menyelesaikan kerjaannya sampai akhir periode. Itulah komitmen seorang pemimpin. Di situ kita bisa menilai layak nggak pemimpin itu nanti kita pilih. Apa janji-janji kampanyenya seorang pemimpin itu. Jadi itu intinya. Bagi saya sih simpel aja melihatnya. Pak Anies Baswedan orang yang etikanya bagaimana selama ini terhadap warga Jakarta, terhadap orang lain, terhadap pemuka agama, ya, kepada terhadap siapa saja gitu. Gimana etikanya, gimana sopan santunnya. Di situ kita bisa cermati, di situ kita bisa lihat. Gitu. Kita ingin bangsa ini memiliki perubahan yang lebih jauh. Kita berharap bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa mengayomi rakyat, yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Harapan kita ke Pak Anies Baswedan. Moga-moga Pak Anies Baswedan bisa mengemban amanah ini. Mudah-mudahan Allah juga ridho. Allah berikan kemenangan buat Pak Anies Baswedan dan partai-partai pendukung Pak Anies Baswedan. Kita di Jakarta ini banyak perubahannya, moda transportasinya terintegritas seperti apa, trotoarnya seperti apa, fasilitas-fasilitas umumnya seperti apa, viral di mana-mana, taman kotanya viral di mana-mana. Jadi nggak ada kita mau mikirin pemimpin seperti apa lagi gitu. Yang kita harapkan. Kita lihat lah nantinya bakal calon-calon yang menjadi presiden 2024. Yang sekarang kan yang lagi rame-rame kan Pak Prabowo, Ganjar, Bu Puan. Kita lihat aja kepribadiannya seperti apa, attitude seperti apa, selama memimpin seperti apa, dan pantas nggak kita pilih gitu. Jadi kita lihat track recordnya dulu gitu. Kita lihat track recordnya, kita lihat kepribadiannya, kita lihat kinerjanya, kita lihat prestasinya seperti apa, janji-janjinya ketika mencalonkan seorang pemimpin seperti apa, sesuai enggak gitu. Jadi kita kalau seorang pemimpin yang menepati janjinya ya harus kita pilih, kita dukung. Jadi kan kita nggak mau pemimpin itu ingkar janji, nggak mau pemimpin itu bohong. Karena apa? Kita selama ini selalu diedukasi dengan media-media mainstream,
Makanya kita sekarang harus main di medsos. Kita lihat aja prestasi-prestasi Pak Anies, nggak pernah tuh digubris di media mainstream, nggak ada kan. Akhirnya kita di medsos inilah yang mengkampanyekan, yang mengedukasi masyarakat, yang mengedukasi teman-teman di daerah sana. Kalau kita di Jakarta sini, kita melihat dengan nyata, kita mengalami dengan nyata bagaimana kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta. Tidak ada tuh ribut-ribut di Jakarta, tidak ada itu penggusuran dengan tetes air mata di Jakarta. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan tentram di Jakarta selama Pak Anies Baswedan memimpin di Jakarta. Ayo teman-teman, kita dukung Pak Anies Baswedan dan partai-partai pendamping yang mendukung Pak Anies Baswedan sebagai pemenang di pemilu. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Salam bagi para relawan, diperkokoh lagi kekuatannya, semangatnya demi perubahan bangsa kita tercinta ini. Kita sudah lelah dengan demokrasi selama ini, dari sejak 2014 sampai sekarang. Seperti apa berjalan demokrasi kita ini? Yang ada kita yang tidak sesuai dengan pendapat kita, beda pandangan, malah yang ada kita dilaporkan, dipenjara gitu. Kita nggak mau demokrasi kita ini makin mundur, karena demokrasi kita ini diperjuangkan sejak era reformasi 98 dengan jiwa dan raga para mahasiswa dan elemen-elemen lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap semangat para relawan, para pendukung Pak Anies, tetap semangat. Kita harus optimis, kita harus berdoa, kita harus berjuang ikhtiar. Moga-moga Pak Anies Baswedan memenangkan Pilpres di 2024. Dan kita doakan juga partai-partai pendukung nanti Pak Anies Baswedan juga meraup kemenangan di 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.